Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan dipimpin doanya. Saya izin memimpin ya, Bu. Ya, silakan Mela. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mela. Apakah ada yang tidak bisa mengikuti pelajaran kali ini? Jono, Bu, sakit. Oh, oke. Terima kasih Mela informasinya ya. Ya, Bu. Tadi sakit ya, semoga lekas sembuh. Oke. Dan dapat mengikuti pelajaran lagi. Baiklah, Ibu akan presentasi kan materi yang akan kita pelajari. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Jadi kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah yang pertama, menganalisis indeks harga dan inflasi. Yang kedua, menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis definisi inflasi melalui berbagai literatur yang relevan, terutama melalui buku, video, penjelasan dari guru. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan penyebab dari inflasi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis inflasi. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis inflasi melalui berbagai literatur yang relevan, seperti buku, video, dan penjelasan dari guru dengan benar. Baiklah, sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang indeks harga. Ada yang masih ingat indeks harga itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat indeks harga itu apa? Tentang perubahan harga, Bu. Oke, baik, benar, Mela. Apakah ada yang lainnya? Fitril. Sama seperti Mela, Bu. Jadi ukuran yang menunjukkan perubahan harga dari satu periode berikutnya. Oke, baik. Benar sekali atas jawaban Mela dan Fitril. Jadi indeks harga adalah suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Nah, kali ini kan kita membahas tentang inflasi. Jadi, apa sih hubungannya indeks harga dan inflasi itu? Indeks harga ini merupakan sebagai dasar dari perhitungan inflasi. Jadi, semakin tinggi nilai inflasi, maksud saya semakin tinggi indeks harganya, maka semakin cepat laju inflasinya. Oke, jadi semakin cepat laju inflasi, maka itu berarti semakin tinggi indeks harganya. Oke, baiklah. Jadi kita akan melihat video. Ana, jadi lihat ya. Apa ya? Aku mau beli gorengan, ah. Ibu, gorengan Bu, 10.000. Makasih Bu. Ah, 2 biji doang.
Oh iya sih, kemarin janjinya menjaga lebih mahal. Inflasi kan inflasi. Kayak ngerti aja inflasi, emang apaan? Ada yang tahu inflasi itu apa? Seperti ilustrasi video yang telah disampaikan. Naikkan harga barang, Bu. Naikkan harga barang, Bu. Ada yang lain? Tadi jawaban dari Mela dan Giosi. Bagaimana dengan Fitril dan Vivi? Kenaikan barang secara Kalau bersama. menurut saya inflasi itu naik. Iya Bu, jadi barangnya itu secara bersama-sama naik. Oke, bagus semuanya atas jawabannya. Terus sekali, jadi inflasi itu kenaikan barang dan secara umum dan terus-menerus. Baik, atau bisa dibilang seperti ini, inflasi adalah kenaikan harga atau bisa dikatakan sebagai penurunan nilai barang dan jasa secara terus-menerus dan berkepanjangan atau dalam jangka waktu yang lama. Oke, sebelum lanjutkan ini, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompoknya Mela, yang kedua kelompoknya Vivi, dan yang ketiga kelompoknya Fitril, keempat kelompoknya Giosi. Jadi ini urut absen ya. Nomor yang pertama itu merupakan ketua kelompoknya. Jadi nanti setiap subbab Ibu akan memberikan kalian permasalahan, jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian selama 5 menit. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagaimana? Apakah sudah dapat dimengerti ataukah ada yang perlu ditanyakan lagi? Mengerti, Bu. Baik, syukurlah kalau sudah dapat mengerti ya. Selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu artikel berita yang menjelaskan bahwa inflasi Mei 2012 itu diperkirakan naik. Di sini berdasarkan rata-rata inflasi atau years on years-nya itu pada Mei itu sebesar 1,04. Jadi menurut kalian nih, apa sih penyebab inflasi itu? Baik, waktu Ibu kasih sekitar 5 menit, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Apakah pertanyaannya mudah kan ya? Bagaimana kelompoknya Mela? Apa bisa dapat dipahami? Maaf, Bu, bisa diulang lagi beritanya. Bagaimana Mela? Beritanya yang tadi, Bu. Oh, dikembalikan lagi. Iya. Oke, silahkan. Untuk kelompok Vivi, apakah ada kesusahan? Bu, saya mau mencoba menjawab. Oke, silahkan. Kalau memang sudah. Menurut dari hasil diskusi kelompok saya tadi, salah satu penyebab inflasi itu ada kenaikan biaya produksi. Nah, kalau di sini kan ada contohnya cabai, Bu. Nah, itu bisa saja produksinya itu seperti pupuk, mahal, kayak gitu, Bu. Pupuknya mengalami naik, jadi harganya ikut naik. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Vivi. Untuk kelompok Fitril, apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Oke, silakan untuk berdiskusi. Waktunya masih lumayan lama. Untuk Giosi, apakah ada kesulitan? Giosi, apakah bisa mendengar Ibu? Bu. Oke.
Silakan berdiskusi. 2 menit lagi ya. Bagaimana Mela? Sudahkah? Atau masih kurang waktunya? Ya, Bu. Saya mencoba menjawab. Oke, silahkan Mela. Jadi penyebab inflasi itu bisa karena permintaan yang tinggi, Bu. Ini tuh gambarnya cabai. Indonesia itu kan suka pedas. Nah, otomatis beli cabenya itu banyak-banyak, Bu. Jadi permintaannya itu banyak, harganya tinggi deh. Oke, terima kasih Mela. Fitril, apakah sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Iya, sudah Bu. Mungkin dari kelompok saya itu penyebabnya itu karena berkurangnya jumlah barang tersebut, Bu. Jadi jumlah barang itu di pasar kayak sedikit, sedangkan permintaannya itu kayak banyak. Jadi akibatnya harganya itu jadi naik. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Fitril. Baik, kelompok terakhir, Kiyoshi, bagaimana? Jadi kalau menurut kelompok kami itu karena tumbuhan lombok itu langka, Bu. Jadi bahan-bahannya untuk cabai ini naik, harganya naik. Sudah Kiyoshi? Bagaimana Kiyoshi, sudah? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Dari semuanya termasuk sudah benar, jadi bisa kita tahu apa sih penyebab inflasi itu. Yang pertama, mungkin tadi sudah dijelaskan sama kalian semua, tapi ini dengan menggunakan beberapa istilah yang lebih bisa dapat kalian pahami atau lebih mudahnya. Jadi ini yang pertama penyebab inflasi itu ada demand pull inflation, yang kedua ada cost push inflation, yang ketiga ada mixed inflation, dan yang keempat ada spiral inflation. Jadi dengan istilah-istilah ini kalian akan sedikit terbantu untuk mengetahui penyebab-penyebab dari inflasi. Yang pertama, demand pull inflation ini inflasi yang disebabkan karena kelebihan permintaan efektif atas barang, jasa, atau sering disebut inflasi dari sisi permintaan, seperti yang kalian sebutkan tadi ya. Terus kalau misalkan untuk cost push inflation, itu adalah kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan harga-harga barang yang ditawarkan akan naik. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dari bahan baku, harga bahan bakar, atau kenaikan upah pekerja, ini bisa disebut dengan price push inflation. Jadi untuk yang ketiga, mixed inflation, pada umumnya inflasi yang terjadi di berbagai negara adalah campuran antara inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Jadi mixed inflation ini merupakan gabungan dari demand pull inflation dan cost push inflation. Untuk penyebab inflasi yang keempat, ini ada spiral inflation. Jadi kenaikan tingkat inflasi yang terjadi secara terus-menerus yang muncul dari interaksi antara kenaikan harga output dengan kenaikan harga input. Jadi ketika periode inflasi dan konstruksi terjadi secara bersamaan, itu disebut juga dengan stagflasi. Jadi stagflasi ini suatu istilah di mana kondisi ketika pertumbuhan ekonomi itu lambat, tapi pengangguran tinggi dan inflasi pun tinggi secara bersamaan. Baik, untuk yang kedua nih, pertanyaan. Apakah negara maju mengalami inflasi? Mengapa? Silakan berdiskusi. Saya akan memberi kalian waktu 5 menit lagi untuk masing-masing kelompok. Untuk Fitril, apakah pertanyaannya bisa dipahami?
Bisa, Bu. Apakah ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Oke, silahkan dipahami terlebih, didiskusikan terlebih dahulu dengan anggota kelompoknya. Apakah negara maju mengalami inflasi? Kalau iya mengalami inflasi, mengapa? Dan kalau tidak, negara maju mengalami inflasi itu mengapa? Kalian bisa mencari di berbagai literatur, seperti dari website resmi dari pemerintah. Perhatikan sumber-sumber yang kalian dapatkan. Karena terkadang ada beberapa sumber yang kurang dapat dipercaya. Bu, saya mau menjawab. Oke, silakan Mela. Jadi, menurut saya itu semua negara baik maju maupun berkembang itu pasti mengalami inflasi. Cuma yang membedakan itu tingkatnya, Bu. Kalau di negara maju biasanya inflasinya jauh lebih rendah, tapi tetap ada. Oke, terima kasih Mela. Yang lainnya, bagaimana? Kelompoknya Vivi. Bagaimana Vivi? Vivi, apakah bisa mendengar suara Ibu? Mohon maaf, suaranya kecil sekali di saya. Oke, mohon maaf. Bagaimana Vivi? Gimana, Bu? Apakah masih memerlukan waktu untuk berdiskusi? Ataukah bisa langsung mempresentasikan hasil diskusinya? Mengemukakan hasil diskusinya? Iya. Jadi gini, menurut kelompok saya, negara maju itu masih mengalami inflasi, Bu. Cuman mungkin kalau negara maju itu bisa dibedakan dari segi tingkat inflasinya. Jadi pasti kalau negara yang berkembang, negara yang maju itu memiliki tingkat inflasi yang berbeda-beda kayak gitu. Hampir sama sih kayak jawaban Mela tadi. Oke, terima kasih Vivi atas jawabannya. Untuk kelompoknya Giosi bagaimana? Apakah ada yang? Ya Bu, jadi Oke, silahkan. pemerintahan yang negaranya maju itu bisa terkena inflasi. Kenapa? Karena apabila pemerintahan dari negara maju itu melakukan impor dan impor barang itu harganya naik, maka pengeluaran pemerintah juga ikutan naik sehingga menjadikan defisit anggaran. Oke, terima kasih Giosi. Untuk yang terakhir nih, kelompoknya Fitril. Bagaimana Fitril? Apakah bisa disampaikan diskusinya? Dan itu negara maju itu bisa mengalami inflasi. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan negara berkembang, tingkat inflasinya itu lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Karena kan ekonomi itu lebih bagus di negara maju. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari kalian. Bagus jawabannya semuanya, sudah menjelaskan. Jadi, negara maju memang mengalami inflasi. Mungkin yang berbeda dengan negara berkembang ialah hanya tingkat inflasinya. Mungkin di negara berkembang inflasi itu tingkatnya itu tinggi, tapi sedangkan untuk negara maju tingkat inflasinya itu rendah.
Jadi berbicara tentang tingkat inflasi. Nah, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis inflasi. Jadi, jenis-jenis inflasi itu, yang pertama tadi kan kita sudah melewati tentang penyebab inflasi. Nah, itu merupakan jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Tadi kan ada 4 ya. Terus, kalau untuk jenis inflasi lainnya, itu yang pertama ada dari tingkat keparahan. Seperti yang kita bahas tadi untuk mengenai tingkat ya. Di sini tingkat keparahan. Yang pertama itu inflasi ringan. Ini berarti inflasi ketika itu masih kurang dari 10%. Sedangkan kalau untuk sedang itu rata-rata 10% sampai 30%. Untuk yang berat itu sekitar dari 30% sampai 100%, sedangkan yang sangat berat atau hiperinflasi itu adalah 30 lebih dari 100%. Untuk yang kedua, jenis inflasi berdasarkan laju kecepatan. Jadi laju kecepatan ini ada lunak, ada cepat, dan ada meroket. Jadi kalau lunak itu inflasi kecepatannya itu masih kurang dari 5% per tahun. Sedangkan inflasi yang cepat, inflasi yang laju kecepatannya itu lebih dari 5% atau sekitar 5%. Sedangkan untuk yang meroket itu lebih dari 10%. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan cakupannya. Kalau berdasarkan cakupannya ini pastinya ada tertutup, terbuka, dan tak terkendali. Kalau misalkan tertutup nih, misalkan tertutup itu jika kenaikan harga secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu saja yang secara berkelanjutan. Sedangkan untuk yang terbuka ini apabila kenaikan barang itu terjadi secara keseluruhan. Kalau misalkan yang tak terkendali nih ya, misalkan inflasi itu setiap saat harga-harga itu akan berubah, meningkat sehingga orang-orang itu tidak dapat menahan uang lebih lama, disebabkan nilai uang yang terus merosot. Dan yang keempat, ini berdasarkan asalnya, itu pastinya ada inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, yang berarti itu baik pemerintah maupun penawaran yang disebabkan adanya defisit anggaran pemerintah yang mendorong pencetakan uang, kenaikan upah pekerja, dan gagalnya panen. Sedangkan untuk inflasi yang berasal dari luar negeri ini atau import inflation terjadi karena pengaruh kenaikan harga barang-barang impor. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan dari pembahasan kita yang tentang penyebab dan jenis inflasi? Bagaimana? Bagaimana? Halo? Belum, Bu. Oke, baik. Oke, baik Ibu rasa kalian sudah mengerti. Kita lanjutkan ya. Nah, sini ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ayo, ada yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan dari pelajaran kali ini? Fitril, apakah kamu bisa membantu Ibu? Bisa, Bu. Baik, silakan Fitril. Jadi inflasi itu merupakan kenaikan harga secara bersamaan dan terjadinya itu secara terus-menerus. Untuk penyebabnya itu bisa karena adanya permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran. Dan itu juga karena adanya kenaikan dari biaya produksi. Mungkin itu saja, Bu. Oke, sudah. Baik. Memang seperti itu. Benar apa yang dikatakan Fitril, jadi inflasi itu, ini kesimpulan Ibu tambahkan ya, merupakan kenaikan harga secara terus-menerus, tapi berkepanjangan ya. Jangan
asal kalian mengira kalau misalkan inflasi itu kenaikan harga, tapi hanya terjadi dalam satu barang atau dua barang. Jadi yang ini yang seringkali keliru dari kalian. Jadi inflasi itu kenaikan barang secara keseluruhan atau secara umum. Jadi bukan hanya satu barang atau dua barang ya. Yang itu secara terus-menerus. Itu adalah inflasi. Dari penyebab inflasi tadi itu adanya misalkan seperti yang istilah-istilah demand pull inflation, cost push inflation, mixed inflation, ada spiral inflation, terus juga ada beberapa jenis-jenis inflasi tadi berdasarkan tingkat keparahannya, ringan, sedang, berat, atau sangat berat, juga ada laju kecepatan, ada asalnya juga, ada cakupannya juga. Baiklah, seperti itu. Oke, untuk Ibu rasa sudah kita ya, tapi kali ini Ibu akan melakukan post test. Oke, Ibu stop sharing terlebih dahulu. Kita akan melakukan post test. Jadi ini bersifat individu, cepat-cepatan ya. Jadi kalian nanti bisa langsung unmute suara kalian, sebutkan nama, setelah itu Ibu persilakan, lalu kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Oke, sebentar. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama. Ayo, ini akan menjadi poin plus untuk kalian. Sebutkan namanya, setelah itu Ibu persilahkan. Silahkan, nomor 1, inflasi adalah? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Fitril, silahkan. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu C, Bu. Oke, benar sekali Fitril. Poin plus untuk Fitril. Untuk pertanyaan yang kedua. Kenaikan biaya produksi, penyediaan air bersih akan mendorong terjadinya kenaikan harga atau tarif air bersih. Inflasi ini disebabkan oleh, ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo, nggak ada yang mau. Oke, Giyosi, silahkan. Apa jawabannya? Jawabannya E, Bu. Cost push inflation. Oke, benar Giyosi. Poin plus untuk Giyosi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jenis inflasi yang secara ekonomis tergolong menguntungkan adalah apa nih? Saya, Bu. Oke, silahkan. Vivi. Yang A, Bu. Demand pull inflation. Oke, poin plus untuk Vivi. Benar sekali jawabannya. Demand pull inflation merupakan jenis inflasi yang secara ekonomis itu tergolong menguntungkan. Baik, pertanyaan keberapa sekarang? Keempat ya. Penyebab terjadinya cost push inflation. Ini kecuali ya. Ayo, apa? Melani belum jawab. Nggak mau jawab nih, Mel. Iya, Bu. Jawabannya sepertinya B. B.
permintaan masyarakat pada barang terlalu besar. Benar sekali, kecuali ya poin plus adalah. Oke. Untuk beberapa soal kalian harus teliti ya mana yang ada kecualinya dan mana yang enggak, supaya kalian enggak salah dalam menjawab soal tersebut. Untuk yang kelima nih, suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya inflasi adalah apa? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Ayo silahkan unmute. Saya, Bu. Oke, Fitril, apa jawabannya Fitril? Jawabannya D. Kenaikan jumlah uang beredar lebih cepat daripada kenaikan waktu. Oke, benar Fitril. Poin plus lagi untuk Fitril nih. Baiklah, sepertinya itu aja untuk post-test kali ini. Nah, sebentar Ibu stop screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar. Tadi kan kita sudah melakukan post-test kan? Maka dari itu, nah ini penugasan. Jadi untuk penugasan minggu depan, kita akan membahas tentang dampak dari inflasi, terus bagaimana cara penyelesaiannya, lalu bagaimana sih cara menghitung inflasi itu. Tapi sebelum itu, kalian Ibu kasih tugas tentang membuat esai, formatnya secara sederhana. Jadi kalian beropini, tapi ingat, opini kalian harus mempunyai sumber yang terpercaya. Jadi ketika kalian berbicara, maka kalian harus tahu kayak sumbernya itu apa dari kalian berbicara itu. Dan tema kita adalah inflasi itu baik atau buruk sih. Jadi kalian bisa menilai dari berbagai perspektif, inflasi itu baik atau buruk. Dari sini apakah ada yang ditanyakan untuk penugasannya? Sudah jelas, Bu. Oke. Baiklah, kalau memang sudah jelas. Nah, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat itu berkah dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi menurut kalian bagaimana nih pelajaran? Oke. Jadi menurut kalian bagaimana nih pelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau menambahkan pendapatnya? Gimana, silahkan. Seru, Bu. Alhamdulillah kalau seru. Yang lainnya, serunya kenapa nih? Kok bisa seru? Ada videonya. Oke, jadi mau pelajaran kedepannya mau tambah lebih video ya? Boleh, Bu. Oke. Baiklah, sepertinya kita akan membuka pelajaran untuk menambah video lagi ya, agar lebih interaktif dan agar kalian lebih menarik untuk pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu stop screen dulu lebih dahulu ya. Jadi, untuk kalian semua di masa pandemi COVID-19 ini, baiknya kalian itu selalu menjaga kesehatan, meskipun ada tugas ya dari Ibu, tapi tugasnya nggak terlalu sulit kan, jadi kalian hanya mengumpulkan pendapat dengan intinya kalian mencari berbagai sumber untuk mencari tahu apakah itu inflasi baik atau buruk. Jadi, tetap jaga kesehatan kalian, baik kesehatan fisik maupun juga kesehatan psikis, karena itu paling penting sebenarnya. Banyak orang yang selalu mengabaikan kesehatan psikis, jadi
Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian, kondisi kalian tetap prima. Itu saja, dan kalian harus selalu menyukai pekerjaan kalian. Jadi ingat tujuan kalian dari awal untuk sekolah itu apa. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh akan banyaknya tugas, karena itu pasti sudah adalah kewajiban kalian. Tapi tentunya Ibu berharap juga kalian enjoy terhadap beberapa tugas yang Ibu berikan dan juga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Segitu aja dari Ibu, kurang lebihnya semoga kalian menyukai pelajaran pada pagi hari ini dan bermanfaat juga bagi kalian. Oke, untuk sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, adakah bisa yang Ibu untuk menutup pembelajaran? Untuk kita berdoa dulu, adakah yang bisa membantu? Fitril, bisa minta tolong dibantu untuk doanya. Baik, Bu. Baik, silahkan Fitril. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Fitril. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup pada pembelajaran pagi hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, selamat pagi semuanya. Sampai jumpa. Have a nice day. Selamat pagi, Bu.